dipersembahkan oleh Selamat datang di Jakarta, kota metropolitan dengan sejuta cerita, pusat pemerintahan, ekonomi, dan keanekaragaman budaya. Tahun ini, dengan bangga Jakarta menjadi tuan rumah PEMSI Network of Local Government Forum atau PNLG Forum 2025. Sebuah forum internasional yang mempertemukan pemimpin-pemimpin daerah se-Asia Timur untuk membicarakan masa depan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu PNLG Forum 2025, kita simak tayangan berikut ini. PEMSI Network of Local Governments Forum atau PNLG Forum 2025 adalah wadah penting bagi pemerintah daerah pesisir di wilayah Asia Timur untuk saling bertukar pengalaman, mengembangkan kapasitas, serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir. In the heart of the East Asian Seas lies Jakarta, a city where land meets the sea and heritage meets innovation. With 130 islands and over 270 kilometers of coastline, Jakarta faces the challenge and the opportunity to protect its marine heritage while building a resilient future. Through integrated coastal management, we unite climate action, nature conservation, and sustainable energy, shaping a path toward a sustainable and inclusive blue economy. From thriving mangrove forests and restored coral reefs to green ports, renewable-powered aquaculture, and empowered coastal communities, Jakarta is turning a vision into reality. This September, leaders, innovators, and communities from across East Asia gather here to share knowledge, strengthen partnership, and forge solutions. Welcome to the PEMSI Network of Local Government Forum 2025. Together, we link climate, nature, and energy to shape our blue future. Dan tahun ini, PNLG Forum mengangkat tema menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif, menghubungkan iklim, alam, dan energi. Hal ini dianggap mampu mencerminkan semangat kolaborasi untuk bersama-sama membangun masa depan laut di kawasan Asia Timur yang sehat, produktif, dan berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan sebagai warisan yang dapat diberikan bagi generasi mendatang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all and welcome to the 2025 PEMSI Network of Local Governments Forum. Can we give a big round of applause and energy to the room? Acara resmi dibuka dengan tarian tradisional menampilkan kekayaan budaya Jakarta. Selaku tuan rumah forum internasional ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen menjadikan Jakarta sebagai laboratorium inovasi ekonomi biru. Welcome to Jakarta for the 2025 PNLG Network of Local Government Forum. We are grateful of PNLG Pensia and our national partner for entrusting Jakarta to host this forum following the handover from Xiamen last year.
Jakarta, the political and economic center of Indonesia, has 272 kilometers of shoreline and 113 small islands and more than 500,000 hectares coastal water. With its resources, Jakarta plays crucial role in advancing the blue economy, which aims to balance economic growth and the protection of marine and coastal ecosystem. As a city of over 10 million people and a gateway to the archipelago, Jakarta faces both the opportunity and risk of being a coastal city in era of climate change. Despite challenges like rising sea level, land subsidence, flooding, and marine pollution, Jakarta sees potential in renewable energy, sustainable fisheries, ecotourism, and coastal resilience program. The theme of this year's forum, toward a sustainable and inclusive blue energy linking climate, nature, and energy, aligned with Jakarta development priority. Our vision is to position Jakarta as a global coastal city that contribute to regional and global sustainability. We believe that connecting climate action, nature conservation, and the energy transitions is essential to building resilient and inclusivity in coastal community. To achieve this vision, Jakarta has implemented key policy and programs such as integrated coastal management. Jakarta has the integrated coastal management as a guiding framework to manage our coastline and island. We are addressing flood and tidal inundation or ROPS through coastal defense, ecosystem restoration, and community-based adaptation measure. Blue carbon and ecosystem restoration. The Thousand Island, we are restoring mangrove and coral reef to protect biodiversity and help address climate change through carbon capture. Sustainable blue economic enterprise. We are empowering coastal community by supporting sustainable fishery, smart agriculture, and ecotourism and marine-based small and medium-sized enterprise, fostering an inclusive economic growth that benefit local residents. We engage in international collaboration that bring innovation, the fresh idea to Jakarta. In 2025, we are participating in the Student Reinventing City competition by C40 to transform neglected area into the green sustainable space. Jakarta is proud to be one of 11 cities chosen worldwide. Our project invites students to design eco-friendly solutions for the Onras Archipelago Museum area, supporting to our goal to develop Onras Island and educational tourism site. For us, it's not just about winning. The goal is to collaborate and find the best solution for our people, aiming to reinvent a historic island as model for sustainable and meaningful future. In line with this spirit, Jakarta is actively working toward its long-term vision and pleased to announce the official launch, the State of the Coast SUC Jakarta 2025. In this forum, the document is roadmap toward Jakarta vision and sustainable global marine city. Understanding that no one city or a country can achieve their goal alone, the PNLG Forum provides a platform for local government to share knowledge, exchange best practice, and strengthen cooperation towards sustainable blue economy. Collaboration with national government, academia, civil society, and the private sector is essential to accelerate this transition.
I hope this forum leads to real commitment and joint action. Let Jakarta show that even in megacity can protect its coast, empowering its people, and promote sustainable marine development. I look forward to provide discussion and meaningful outcome in this forum. Together, we can ensure that our ocean remain to source of life and prosperity for future generations. Thank you very much. Hadirnya forum ini menegaskan komitmen Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pesisir dan laut yang berkelanjutan, serta membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara anggota PEMSI lainnya. Dipersembahkan oleh Kita semua berbeda, dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kebutuhannya pun berbeda-beda. Ada yang butuh kecepatan, ada yang butuh kesempatan, ada yang butuh peluang, butuh kemudahan, dan ada yang butuh ngirit. Tapi ada satu yang sama. Di kota sebesar ini yang katanya selalu sibuk, rasanya kita semua butuh dia. Dia yang bisa bantuin segala urusan kita. Dan dia yang bisa nemenin kita di segala aktivitas. Untungnya dia ada. Buat siapa aja, buat ngapain aja. Gak cuma buat dengerin masalah kita, kini dia semakin mengenal kita. Semakin gampang dicari, kapanpun, dimanapun, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia. Dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Mbak sampahnya.
kenali tanda dan gejala anemia. Pandangan berkunang-kunang, sering pusing, gampang bad mood, kulit pucat. Remaja laki-laki dan perempuan beresiko terkena anemia. Remaja perempuan lebih rentan terkena anemia karena mengalami menstruasi. Cegah anemia dengan makan protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Minum tablet tambah darah. Dan rajin olahraga ya. Yuk cegah anemia dari sekarang. Dipersembahkan oleh Sebagai tuan rumah penyelenggaraan PNLJ Forum, Jakarta memiliki tanggung jawab dan peluang mengembangkan ekonomi biru dengan garis pantai, kepulauan, dan perairan pesisir yang luas. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Jakarta terus berupaya menjadi contoh bagi kota-kota pesisir lainnya dalam menerapkan praktik terbaik pengelolaan lingkungan. Kembali pemirsa di PMC Network of Local Governments Forum 2025, dan saat ini saya sudah bersama dengan staf khusus Gubernur Jakarta, Bapak Ciko Hakim. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana baik. Gadis? Alhamdulillah baik. Such an honor tentunya Jakarta menjadi tuan rumah. Apa pentingnya sebetulnya forum ini bagi Jakarta dan juga kawasan pesisir Laut Asia Timur, Pak? Yang pasti untuk Jakarta ini sangat penting karena untuk memastikan bagaimana kota kita ini bisa keberlangsungannya dipastikan bisa berjalan dengan baik, yang tentunya best practices yang nanti akan di-share oleh saudara-saudara kita dari kota-kota lain di dunia yang memang menjadi bagian dari persatuan ini atau komunitas ini. Dan tentunya kerjasama ini bagi Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta sangat penting untuk kemudian kita berbicara terkait dengan keberlangsungan blue economy ke depannya, terkait dengan bagaimana pengembangan pesisir. Kalau di Jakarta kita bicara dengan pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu yang tentunya ada sekitar 113 pulau yang berada di sana, di mana itu bisa kita kembangkan untuk menjaga keberlangsungan kota sekaligus juga di tempat destinasi pariwisata. Kemudian ke depan tentunya akan bisa bagaimana setiap kota itu kembali menjalin kerjasama. Kerjasamanya tentu tadi untuk meningkatkan blue economy. Yang kedua, bagaimana sama-sama untuk bagaimana memastikan semua kota-kota ini meningkatkan keberlangsungannya ke depan. Sustainability-nya itu penting karena apa yang terjadi di kota lain, karena kita saling terhubung ya, dan negara lain itu tentunya berefek dengan kejadian-kejadian di pesisir di tempat lain juga. Jadi kerjasama ini tentunya harus terjalin dengan baik, dan dalam 3 hari acara yang berlangsung ini saya rasa nanti akan banyak sekali MOU dan kerjasama yang ditandatangani antar kota. Kemudian apa langkah strategis yang akan diambil oleh Pemprov daerah khusus Jakarta ini untuk menindaklanjuti hasil dari PNLJ Forum agar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat pesisir tentunya? Yang pasti kita akan mengambil apa-apa yang menjadi best practices dari semua kota-kota lain, yang kemudian juga kita tentu akan berbagi juga best practices atau praktik-praktik baik yang pernah kita lakukan untuk menjaga pesisir, meningkatkan blue economy, meningkatkan pariwisata dan lain-lain, untuk saling bertukar informasi. Dan dari situ tentunya nanti kita pastikan hal-hal yang memang cocok untuk diaplikasikan di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia, tentunya akan kita jalin kerjasama yang erat dengan kota-kota di mana kita memerlukan bantuan atau transfer dari teknologi atau knowledge dan lain-lain. Dan saya rasa seperti saya sampaikan tadi, kita harus betul-betul memfollow up ini, menindaklanjutinya melalui kerjasama-kerjasama yang harapan kita dalam 3 hari ini akan terjalin dengan kota-kota lain. Bagaimana kemudian masyarakat bisa sama-sama berkolaborasi, berkontribusi untuk kita bisa memaksimalkan kerjasama-kerjasama yang akan dilakukan? Yang pasti bahwa untuk membangun kota, untuk menjaga keberlangsungan sebuah kota, seluruh stakeholders harus terlibat. Pak Pramono Anung sebagai gubernur selalu menyampaikan Jakarta tidak bisa hanya dikelola oleh pemerintahnya sendiri, tapi juga oleh masyarakat, kerjasama juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah kota-kota sekitar Jakarta maupun
kota-kota di luar negeri. Dan artinya ini memang harus ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk kemudian satu, menjaga kebersihan, hal-hal yang kita anggap remeh-temeh tetapi kemudian berdampak besar terkait dengan keberlangsungan khususnya pesisir kita. Dan harapan kita masyarakat mau berkolaborasi dengan pemerintahnya dan tentunya juga memberikan masukan dan juga menjaga lingkungan sehingga apa-apa yang menjadi kepentingan kita bersama bisa berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih Pak Ciko untuk Saya yang terima kasih sudah diundang. Peluncuran State of Freeport of Jakarta menjadi sorotan utama sebagai kunci menekankan pentingnya menghubungkan agenda iklim, perlindungan alam, dan transisi energi. Pemirsa, now we are having Ms. Amy Gonzalez, Executive Director of PAMC Resource Facility. Ms. Amy, thank you so much for your time in the midst of the forum. Thank you for having me. Ms. Amy, as the PNLG Forum 2025 in Jakarta bring together local leaders committed to sustain coastal and ocean governance, how can this platform play a pivotal role in advancing and strengthening the implementations of the SDSC across the East Asia regions? Thank you for that question. So, just so people know, SDSC is the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia. It's a joint regional strategy agreed by 11 country partners. So these countries came together to agree on a joint sustainable development strategy for the coast and seas of East Asia, coming together to promote healthy ocean, people, and economies. Now, we work on this strategy at 3 levels. So at the regional level, with this inter-country collaboration, at the national level, well, Indonesia, for example, is developing their national sustainable development strategy for the seas of East Asia. And then they, at the local level, where the rubber hits the road, where the ocean frontliners are, you know, with our towns, coastal cities, municipalities, and provinces work together. They are very important because they're the front lines to the defense of our coast and seas. And they depend on these resources for tourism, for food security, for livelihoods, for recreational value, cultural value, and also for regional peace and stability. What key strategies does PAMC employ to foster cross-country collaborations in advancing an inclusive blue economy? So we have this agreed regional partnership mechanism. They meet every year to discuss the strategy, to see what they've done, and also how to advance. You know, in these uncertain times, for example, there are many emerging issues like blue food. You know, how do we maintain food security for our people when there's not much fish in the sea anymore? And then the climate, the rising climate sea. So the sea level rise. So how do we actually work together? Exchange best practices, learn from each others, and have the South-South collaboration. And these countries are working together in that sense. Now, every 3 years, we also gather through the East Asian Seas Congress. Yeah, where we mobilize more partners and resources to work together to implement and promote sustainable coastal development. Okay, so this best practice and positive collaborations will continue every year. Every year, yeah. I see. Amid growing climate change, how does PAMC support local governments in addressing coastal and marine risks? So apart from the knowledge exchange and tools, also we do technical assistance and capacity building. We train them to ensure that they develop state of ocean and coast, like you saw early this morning. Jakarta has the State of Coast Report. So that becomes a baseline tool where they monitor progress every 3 or 4 years to see how far they've gone, whether there's really changes in people's lives, changes in the water, in terms of, you know, protection from climate change, also from flood, from, you know, whether there's an increase in tourism revenues, what is in blue carbon, like mangrove reforestation, what efforts are being done. So that's one. The other thing is we have this vulnerable and climate assessment tool that checks
whether they have all the safeguards, whether they have like disaster risk reduction rapid response measures, they have GIS and planning tools to predict scenarios. Where are the flooded streets? How can we help people? If there's really strong storms, can we evacuate these people? And how do we prevent this through nature-based solutions like mangrove, coral reef reforestation? Okay, thank you for your time. Okay. Melalui peran PMC, forum ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan tahunan, tetapi juga menjadi jembatan bagi kolaborasi nyata antar pemerintah daerah di Asia Timur. Dan tentunya hasil dari forum ini harus dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Itu dia pemirsa sekilas kegiatan di PNLG Forum 2025. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang peran Jakarta sebagai tuan rumah di PMC Network of Local Government Forum 2025. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kita semua berbeda, dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kebutuhannya pun berbeda-beda. Ada yang butuh kecepatan, ada yang butuh kesempatan, ada yang butuh peluang, ada yang butuh kemudahan, dan ada yang butuh ngirit. Tapi ada satu yang sama. Di kota sebesar ini, yang katanya selalu sibuk, rasanya kita semua butuh dia. Dia yang bisa bantuin segala urusan kita. Dan dia yang bisa nemenin kita di segala aktivitas. Untungnya dia ada buat siapa aja, buat ngapain aja. Gak cuma buat dengerin masalah kita, kini dia semakin mengenal kita, semakin gampang dicari. Kapanpun, dimanapun, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia, dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Pak sampahnya.
Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Pak sampahnya. Dipersembahkan oleh Forum ini menjadi ajang berbagi ilmu dan inovasi. Studi kasus dari Jakarta, Nusa Tenggara Barat, hingga Fang Chungkang, Tiongkok menjadi inspirasi. Peserta antusias karena bisa belajar langsung dari para ahli. Diskusi panel pun berlangsung memperdalam topik ketahanan iklim, inovasi maritim, dan pengurangan emisi karbon. Bu Dewi, bagaimana kemudian Jakarta memanfaatkan forum ini sebagai media untuk memperkuat kolaborasi, bukan hanya antar negara-negara di PNLG, tetapi juga untuk komunitas dan mungkin generasi muda? Ya, ini forum internasional yang memang menjadi pijakan Jakarta untuk selalu mengundang banyak conference, banyak pertemuan di kota ini dengan memberi manfaat yang beragam. Kali ini kita akan menjadi host PMC PNLG dengan lebih dari 200 orang peserta delegasi dari luar, dan pastinya manfaatnya luar biasa untuk Jakarta karena konsentrasinya adalah bagaimana kota-kota yang hadir di sini membicarakan terkait kebijakan-kebijakan pesisir di kota-kota mereka masing-masing. Nah, Jakarta ini satu kota besar yang sangat unik. Jakarta punya mainland, yaitu kota daratannya, tetapi punya island. Dan ini nggak semua kota yang bisa seperti ini, seperti Jakarta. Sehingga Bapak Gubernur tidak hanya fokus kepada mainland, tetapi juga pada dunia pesisir. Keuntungan dengan melakukan PMC PNLG ini bahwa kita bisa mengekspos lebih banyak jejaring internasional buat Jakarta. Saat ini tadi di forum Mbak bisa menyaksikan sendiri bahwa Jakarta sudah melakukan launching atau legacy dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, lahirnya State Coast perencanaan coastal sampai 2030 yang tadi disonding dan di launch di secara skala internasional. Dan kemudian selanjutnya adalah kita mencoba mengimplementasikan stage by stage, year by year, dengan tidak hanya dengan Jakarta sendiri. Karena salah satu rumus dari Bapak Gubernur bahwa Jakarta tidak selalu bergerak sendiri, tetapi akan selalu menggandeng. Member dari yang hadir di kali ini itu ada akademisi, itu ada student, ada juga pemerintah lokal dan think tank yang luar biasa yang ahli di dalam pembangunan pesisir kota. Jadi banyak lahir kerjasama. Salah satu yang unik tadi adalah ada dua anak muda dari Milan, datang langsung nih dari Milan ke Jakarta, dan juga dari ITB. Mereka menghasilkan desain Onrus Island, hasil kerjasama dengan organisasi internasional C40, di mana Onrus itu akan dibuat lebih modern, lebih eye-catching, lebih punya business oriented, dan bisa hospitality bagi semua pengunjung-pengunjung, namun tidak meninggalkan heritage isunya, tetap mempertahankan histori yang ada. Seperti itu. Nah, kalau begitu apa kemudian yang bisa dilakukan BKSD Pemprov DKJ untuk memastikan program-program yang sudah dikerjasamakan oleh forum ini bisa terimplementasikan? Yang pastinya karena kami dari Biro Kerjasama Daerah, kita akan melahirkan banyak ragam kerjasama yang win-win solution. Tidak hanya benefit buat Jakarta, tapi benefit juga buat partnernya. Jakarta tidak bisa sendiri untuk bisa memastikan Blue Economy Project atau programnya itu bisa terimplementasi. Karena memang harus dari paling tidak minimal 5 stakeholder, baik itu dari university, dari masyarakat, dari badan usaha, dari pemerintah pusat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup menjadi focal point utama Jakarta, yang eksis Jakarta, untuk bisa menerapkan rangkaian
program krisis iklimnya di Kota Jakarta. Oke, butuh kerjasama dan kolaborasi semua stakeholder untuk bisa sama-sama mewujudkan Jakarta sebagai wilayah pesisir yang memang inklusif dan juga berkelanjutan tentu saja. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Terima kasih. The extension of the seawall and mangrove areas, how it affects the accumulation of sediment based on flow rate. And then we apply satellite and GIS monitoring to track land subsidence, sea level rise, and pollution in real time. To share some of the challenges encountered during the development of the seawall, as well as the key partners and stakeholders engaged in its construction, and of course, the long-term maintenance. Thank you. Sesi tanya jawab menghidupkan suasana. Dan forum ini pun menjadi jembatan ilmu serta aksi nyata. Selain itu, Jakarta juga memiliki peran penting dalam menindaklanjuti hasil forum ini. Yang mana hasil forum ini tidak akan berhenti pada diskusi kebijakan saja, tetapi juga menghadirkan aksi nyata yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah pesisir. Memasuki hari kedua, peserta tidak hanya duduk diam berdiskusi, tetapi juga diajak untuk mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, pusat logistik nasional yang kini mengadopsi konsep Green Port. Tak hanya itu, di sini peserta dibagi dalam 3 kelompok dan belajar tentang digitalisasi logistik dan juga perencanaan pelabuhan. Perjalanan panjang gitu ya sampai Jakarta menjadi tuan rumah kegiatan ini, PEMSI PNLG. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk benar-benar menjaga lingkungan, menjaga pesisir, menjaga ekonomi biru di kancah internasional. Ini adalah salah satu bentuknya. Nah, bagaimana kemudian kalau ditanyakan strateginya? Strateginya tentu kita nggak bisa memilih iklim atau kemudian ekonomi biru. Sesungguhnya semuanya adalah berjalan selaras. Alhamdulillahnya Pemprov DKI Jakarta itu sudah mempunyai Perda RT RW tahun 2024 nomor 7. Yang dimana perda tersebut mengintegrasikan, kita menyebutnya adalah mantra darat dan mantra laut. Mantra darat itu yang ada di darat, mantra laut itu yang ada di laut. Jadi meskipun laut itu perlu juga loh diatur bagaimana tentang alur labuhnya, bagaimana tentang alur kapal nelayannya, bahkan kemudian bagaimana sih sesungguhnya pembangunan sektor wisata bahari itu bisa dikembangkan. Jadi pada prinsipnya strategi-strategi yang dilakukan yang pertama adalah bagaimana kita tetap menjadikan subjek terhadap masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah adanya payung hukum. Kemudian yang ketiga adalah sinergitas dan kolaborasi. Makanya kemudian jawabannya sesungguhnya DKI Jakarta mempunyai Grand Design pengelolaan ruang laut terpadu. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi saya sampaikan itulah membutuhkan keseimbangan. Tidak bisa salah satu lebih penting dan yang lainnya itu tidak bisa. Ekonomi biru sesungguhnya saat sekarang ini sedang kita galakkan dan kita kembangkan. Untuk apa? Bahwa sesungguhnya kita ingin menjadikan Kabupaten Pulau Seribu itu mukanya kita. Nah, kalau sudah menjadi muka itu harus menjadi perhatian. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kemudian tantangannya apa? Tantangan tentunya pertama adalah polusi. Begitu banyak sumber daya alam yang dieksplorasi, yang menjadi perhatian kita, jangan sampai kemudian ada polusi. Kemudian yang kedua adalah adanya overfishing. Betul kan? Pasti akan menurunkan keanekaragaman hayati. Kemudian yang selanjutnya adalah memang benar terjadi perubahan iklim secara global. Nah itu yang kemudian kita perkecil tantangan-tantangan seperti itu. Kalau tentang bagaimana perubahan ekonomi global, makanya kemudian setiap tahun Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian itu harus menanam kurang lebih 75.000 sampai 90.000 mangrove. Siapa yang menanam? Kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan kawan-kawan yang menjadi wisatawan. Gratis kita berikan. Nah ada lagi satu lagi potensi, kalau mau bilang tantangan, ada juga potensinya. Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Pulau Seribu itu mempunyai kebun karang, luasnya adalah 1 hektar. Kalau bicara tentang kota pesisir yang berkelanjutan, itu tentu banyak segmennya.
Tidak hanya ekonomi, tidak hanya sektor kelautan perikanan, tapi ada yang namanya sosial dan budaya. Jadi pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta senantiasa bersinergi Mas dengan pemerintah pusat dan kemudian lingkup internasional. Contohnya seperti ini, praktik-praktik baik ini. Nah yang kita sampaikan sesungguhnya kita membutuhkan dukungan apa sih dari pemerintah pusat? Yuk mari kita berkolaborasi aturan-aturan yang bisa kita aplikasikan bersama. Kalau kemudian dengan internasional kita sesungguhnya ingin berpartisipasi sebanyak-banyaknya. If I could understand it right, I mean what I have learned for Blue Economy and the connection with the local government. I think they're really both interconnected, and we really need a local government for the implementation of this blue economy, because the local government has the power over their municipal waters, and we are maybe in the best position to implement all the projects towards the realization of blue economy. Well, after this visit, I have attended the previous PNLG meetings, and I have listened to some of the outputs, and I think a lot of these inputs and the strategies of the PNLG are applicable to ours. And as of now, in Guimaras, in our province, we have already implemented a lot of the strategies that were the goals of PNLG. And for collaborative efforts towards partnerships with other communities like Indonesia, we're very much welcome, because I know that cultural exchange, person-to-person interactions, as well as sharing of innovations, best practices, and all of this successful stories in the implementation of ICM and the realization of the goals of the SDGs, I think it's very much important for us to collaborate with other network. Setelah dari Museum Maritim di Utara Jakarta, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus baru, termasuk juga mengumumkan secara resmi Presiden PNLG yang baru yang sekaligus memimpin jalannya forum mendatang di Busan, Korea Selatan. Di PNLG Forum 2025, para delegasi bukan hanya menyampaikan paparan, tetapi juga diajak langsung melihat potensi ekonomi biru di Jakarta. Dari Pelabuhan Tanjung Priuk hingga melihat keindahan di Kepulauan Seribu. Seperti apa keseruannya? Kita simak usai jeda. Dipersembahkan oleh Kita semua berbeda, dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kebutuhannya pun berbeda-beda. Ada yang butuh kecepatan, ada yang butuh kesempatan, ada yang butuh peluang, ada yang butuh kemudahan, dan ada yang butuh ngirit. Tapi ada satu yang sama. Di kota sebesar ini yang katanya selalu sibuk, rasanya kita semua butuh dia. Dia yang bisa bantuin segala urusan kita. Dan dia yang bisa nemenin kita di segala aktivitas. Untungnya dia ada. Buat siapa aja, buat ngapain aja. Gak cuma buat dengerin masalah kita, kini dia semakin mengenal kita, semakin gampang dicari, kapanpun, dimanapun, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia,
dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Buang, hilang. Buang, hilang. Buang, hilang. Nih, kalau kalian asal buang sampah sembarangan, sampahnya tuh nggak akan hilang, tapi nyangkut di pintu-pintu air dan menyumbat aliran air. Buang sampah sembarangan gini nih yang jadi salah satu penyebab banjir. Mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan bersihkan saluran depan rumah. Jaga kota kita, tanggung jawab bersama. Tunjukin Pak sampahnya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Dermaga 16 Marina Ancol, dan di hari ketiga ini para delegasi PMC Network of Local Governments akan diajak untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu. Akan ada banyak kegiatan hijau di sana dan juga kita akan menikmati keindahan yang ada di Kepulauan Seribu. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya. Nah, saya sudah di dalam speedboat bersama dengan para delegasi. Kita baru aja berangkat dari Dermaga Marina. Perjalanan ke Pulau Onrus memakan waktu kurang lebih 15 menit.
Jakarta membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kita nikmati pemandangan dari kota Jakarta. Memasuki hari ketiga, PNLG Forum dimulai dengan menikmati pesona Pulau Onrus di kawasan Kepulauan Seribu. Tempat peserta belajar bagaimana pulau ini menjadi pusat maritim pada masa kolonial Belanda. Dilanjutkan ke Pulau Payung, tempat para peserta akan ikut mentransplantasi terumbu karang dan melepas ikan serta mengikuti diskusi hijau bersama komunitas lokal. Setibanya di Pulau Onrus, para peserta diajak mengenal lebih dekat tentang sejarah Pulau Onrus yang kini ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya. Di antaranya mengunjungi situs-situs bersejarah seperti reruntuhan benteng, rumah dokter yang dialihfungsikan sebagai museum, tempat barak karantina haji, hingga kompleks pemakaman Belanda. Nah, udah selesai kegiatan di Pulau Onrus. Sekarang kita mau menuju ke Pulau Payung. Perjalanan kurang lebih 40 menit. Akan ada banyak kegiatan lagi di sana, di antaranya coral plantations, juga pelepasan ikan dan menyerahkan bibit dari tanaman mangrove. Yuk, lanjut. Kegiatan dilanjutkan di Pulau Payung untuk penanaman terumbu karang, pelepasan ikan, penyerahan bibit pohon mangrove, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang telah sukses melakukan inisiatif hijau dalam mengelola lingkungan dan juga menghasilkan produk UMKM. KLHK sebagai National Focal Point sangat berterima kasih sekali dengan DKI Jakarta yang sudah melaksanakan PNLG, karena PNLG ini adalah forum di mana daerah seperti provinsi, kabupaten, kota yang menjadi anggota dari PNLG itu berbagi best practice, berbagi pengalaman bagaimana mengelola lingkungan pesisir dan laut dengan integrated coastal management. Makes me more inspired to help protect our natural marine resources, like the coral reef, the coral planting, because this is the first time that I had experienced planting corals. As someone from an island municipality, I've never experienced that, and I think that's one of the activity that I will apply in my community. And I think this reminded me how powerful collaborations can be in protecting our environment and our community. And I hope that every participant feel the same. And I hope that after this, we can, all of the participants can share their experiences and knowledge in helping protect the environment. Pak Azari, after you join the PNLG Forum, what ideas you will bring back to your community to strengthen eco-cultural? Okay, thank you very much for the question. First of all, I would like to express my gratitude to the organizer, of course, for giving us the opportunity to be together in this event. It's a very memorizing event, and also I think have produced a lot of fruitful discussions. And I think, of course, today's experience is one of the unique one. Of course, the first for many of us, planting coral. I think this is actually, in a way, it will improve our concern and awareness towards protecting the environment. Of course, this is a very important event that will actually have the opportunity for us to contribute to the environment and understand the issues in other countries as well. So of course we have been very exposed to the local environment, but today and the days, a few days back, we have the opportunity to mix up with the representative from other countries within the South Asia, the East Asia.
I think this has been a very memorable event for us, very important in making better for our countries in Malaysia. Some of these are new to us, of course, and we plan that there will be some, of course, learning and also de-learning that we are going to do as far as the environment is concerned. So sustainable environment is, of course, the theme of the Congress, and I think that has been well delivered by the speakers. I would like also to congratulate the organizers for making this event a very successful one. Thank you. Dari diskusi hingga aksi nyata, PNLG Forum 2025 menegaskan komitmen bersama menuju masa depan biru yang berkelanjutan. Pemirsa, usai sudah kegiatan kita di Kepulauan Seribu sekaligus menutup rangkaian dari PEMSI Network of Local Governments Forum 2025. Semoga forum ini bisa menghasilkan banyak inovasi baru, memperkuat kemitraan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat wilayah pesisir, khususnya di wilayah Asia Timur. Saya Gadis Bianca, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Mari kita jaga laut kita untuk generasi mendatang. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.